A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas-aktivitas kita di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yaitu bulan suci Ramadan. Walaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang luar biasa, dengan musibah yang luar biasa ini, virus COVID-19, yang mana hampir seluruh masjid-masjid yang ada di Indonesia ini ditutup dikarenakan kekhawatiran dan ketakutan akan penyebaran virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk bisa menghidupkan amalan-amalan di bulan yang penuh berkah ini, insyaallah. Salawat beserta salam buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang fadilah as-saum atau keutamaan daripada puasa. Fadilatus siyam, keutamaan daripada puasa. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana ibadah puasa ini telah Allah wajibkan sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa, pasti di situ ada fadilah, pasti di situ ada maslahat, pasti di situ ada kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaannya. Sekarang pertanyaannya, apa fadilah atau keutamaan dari ibadah puasa yang kita kerjakan? Puasa secara bahasa artinya adalah imsak. Ya, artinya adalah imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan. Apa yang kita tahan? Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inni nazartu lirrahmani sauman." Ya, "Inni nazartu lirrahmani sauman." Saya bernazar ya kepada Tuhan saya sauman, untuk tidak berbicara. Saum di sini artinya apa? Imsak. Imsak makna di sini apa? Imsak anil kalam, tidak berbicara. Maka saum artinya puasa, ya, artinya secara bahasa artinya adalah imsak, yaitu menahan. Sedangkan secara istilah, secara syar'i, puasa itu adalah imsak anil muftirat, ya, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah, yaitu kita menahan diri kita dari sesuatu muftirat yang bisa menggugurkan atau membatalkan ibadah puasa kita. Min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar sampai ghurubi syamsi, terbenamnya matahari, ma'aniyah, disertai dengan niat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun daripada ibadah puasa hanya dua. Yang pertama, niat kita melaksanakan ibadah puasa karena Allah. Kemudian yang kedua adalah imsak, menahan diri kita dari sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa kita.
Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah atau keutamaan dari ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita orang-orang yang beriman banyak sekali. Di antaranya ibadah puasa itu merupakan ibadah yang sangat besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang nilai pahalanya yang bisa menandingi ibadah puasa. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amalin ibnu adam lahu illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnatun fa idza kana yaumun saumin ahadukum fala yarfus wa la yaskhab wa la yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berfirman Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan anak cucu Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya ibadah puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan saya yang langsung membalasnya. Dari hadis qudsi ini kita bisa melihat bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya yang beriman itu ada pahalanya, ada nilainya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah puasa ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan berapa pahalanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya akan kebesaran pahala yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ini maknanya apa, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Betapa azimnya, betapa besarnya pahala ibadah puasa yang dilakukan oleh hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ini adalah keutamaan yang pertama, bahwasanya ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat mulia, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan ibadah puasa itu adalah puasa itu akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Amamah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi amalin yadkhulul jannah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayka bis-shaum fa innahu la idla lah. Summa ataituhu ats-tsaniyah faqala alayka bis-siyam. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Hakim wa sahahu. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua daripada keutamaan ibadah puasa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah ibadah puasa bisa masukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Abi Amamah berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya bertanya kepada Rasulullah, murni bi amalin yadkhulul jannah. Sampaikan kepadaku wahai Rasul, katakan kepadaku wahai Rasul, apa amalan yang bisa masukkan aku ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Alaika bisyam fa innahu la idlalah. Hendaklah kalian berpuasa, hendaklah ada yang menyerupai ya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua kalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang hal yang sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sama, alaika bisyam, hendaklah engkau berpuasa. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah kesempatan yang emas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan mulia ini, bulan yang penuh berlomba-lomba untuk bisa menghidupkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.